pengertiannya, apa sih yang dikatakan perancangan. Nah, kalau kita bicara tentang sistem elektronika, sebenarnya yang kita sudah tahu bahwa definisi dari sistem itu seperti apa. Sistem elektronika, ya kita tahu elektronika tidak bisa dibuat dalam satu definisi, maka dia harus lengkap dengan definisi yang utuh dengan kata-kata sistem. Jadi kalau kita bicara tentang sistem elektronika, maka definisi sistem itu perangkat unsur yang saling terkait dengan sesuatu. Tapi kalau kita berbicara tentang sistem elektronika, artinya sebuah perangkat, sebuah sistem yang tadi definisinya adalah saling bentuk sistem yang saling terkait ya, sesuatu fungsi. Maka yang dikatakan sistem elektronika itu adalah sebuah perangkat atau sistem yang terdiri dari gabungan komponen-komponen elektronik yang membentuk fungsi tertentu. Nah, fungsinya itu apa saja? Jadi semua sistem elektronik, ya, semua sistem yang terdiri dari gabungan komponen-komponen elektronik, baik sistem hardware maupun sistem software, maka dikatakan sistem elektronik. Jadi laptop ini termasuk sistem elektronika, handphone Anda itu termasuk sistem elektronika. Jadi apapun, ya, kalau dia sudah terdiri dari komponen-komponen elektronik, maka sistem itu dikatakan sistem elektronik. Bahkan sekarang kalau kita lihat sebuah kendaraan motor itu seperti Honda, mobil, dan lain-lain, itu juga termasuk pada sistem elektronik. Karena sekarang sistem di kendaraan itu tidak lagi didominasi oleh sistem mekanik, maka dia sudah tergabung dengan sistem elektronik. Ada contoh saja, misalnya Honda itu ada namanya sistem injeksi PGM-SI. Maka sistem injeksi itu sudah menggunakan sistem elektronik, ya, jadi namanya sistem injeksi elektronik. Jadi pengaturan bahan bakar, pengapian, aliran udara ke ruang bakar mesin itu diatur secara elektronik atau secara sistem kontrol. Sebuah mobil misalnya, Anda mungkin pernah lihat ada VVTi di bodi mobilnya, ada VTEC dan lain-lain. Itu adalah sebuah teknologi menggunakan teknologi sistem elektronik untuk mengatur pengapian bahan bakar dan lain-lain. Ya. Jadi itulah sistem elektronik hari ini. Jadi bukan hanya terpaku pada macam hardware, enggak itu sekarang. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sistem elektronik itu sekarang pengertiannya sangat luas. Nah, apa yang diartikan sebagai perancangan? Nah, perancangan itu sebenarnya sebuah tindakan, sebuah kegiatan yang kita lakukan untuk mengimplementasikan sebuah rencana atau ide, gitu ya. Jadi sebuah kegiatan yang dilakukan mengimplementasikan sebuah ide. Jadi manfaatnya apa? Tadi sudah saya sebutkan, merancang itu manfaatnya adalah untuk mengimplementasikan ide atau rencana desain, ya. Kemudian bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan sistem. Coba Anda lihat, kita contoh nyatanya sekarang misalnya sepeda motor, ya. Sepeda motor merek Honda itu saya tahu, ya, itu desainnya, kita lihat perbedaan itu desainnya dari tahun 20-an itu bentuknya seperti kalau dari sekarang itu sampai ke zaman 2000 dia sudah anti pada saat itu. Kemudian sampai sekarang kira-kira 40-an tahun begitu kelihatan pengembangannya, termasuk fungsi bahan bakar. Dulu termasuk agak bolong, terus sekarang sudah cukup irit. Artinya perancangan itu tidak bisa berhenti itu saja. Perancangan itu digunakan untuk mengembangkan sistem, bahkan
saya pernah industri itu untuk di launching 3 tahun ke depan, maka itu sudah dibikin dari harga 2030 sudah ada. Nah, ini desain. Jadi desain itu mengembangkan semua sistem, ya, kemudian analisis evaluasi sistem. Kalau sepeda motor itu ada teknologinya menggunakan teknologi mekanik, elektronik, misalnya tambahan bakarnya, tambahan kecepatannya kan gas dulu, ya hanya ada semacam wiring tali saja menggunakan untuk mengatur aliran udara atau mengatur sistem penyemprotan banjir. Kalau sekarang tidak seperti itu, ya. Yang diatur aliran udara melalui gas itu tadi, tapi aliran udara melalui gas disesuaikan sebuah sistem kontrol elektronik. Artinya sistemnya sudah sangat berubah. Kalau kita bicara handphone, misalnya di handphone awalnya hanya menggunakan voice, suara antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi kita lihat fungsinya sekarang. Ya, fungsi sekarang ini handphone itu sudah lagi hanya untuk komunikasi secara voice saja, sudah video bermacam-macam fitur yang biasa. Dari mana dasarnya? Dari perancangan. Adalah pemeliharaan dan perbaikan sistem. Karena mungkin sebuah produk yang dilaunching ke pasar itu sudah disediakan bagaimana pemeliharaan secara sederhana digunakan oleh pengguna, ya. Artinya ketika melakukan kerusakan kecil yang ini tidak mesti pergi ke tempat yang cukup melakukannya di dia disediakan gitu. Ya. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan di dalam proses perancangan. Pada titiknya adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang, ya, untuk mengimplementasikan ide, mengembangkan kemampuan sistem, dan digunakan juga untuk dasar analisis agar bisa dievaluasi fungsi sistem tersebut, kemudian juga dilakukan proses penerapan dan perbaikan. Salah satu tempat unit kerja di industri itu adalah ada namanya bagian HAR atau bagian pemeliharaan. Maka di bagian pemeliharaan itu Anda dibekali dengan kemampuan yang difungsikan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Ada suatu kondisi yang sering dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam pemeliharaan itu adalah ketika alat unit elektronik yang dia mau perbaiki itu adalah peralatan yang baru, artinya baru dia temukan, baru dia lihat. Artinya secara riwayat atau dokumentasi proses dari alat ini belum ada. Kebetulan misalnya posisinya ada berada Anda disuruh untuk melakukan perawatan perbaikan sistem yang baru pertama kali Anda lakukan dan baru pertama kali Anda coba. Langkahnya gimana? Pertama, Anda lihat hanya rancangan. Rancangan komponen elektronik itu kan dokumentasi dalam manual buku atau buku. Makanya kita memiliki sebuah alat, komputer kah, handphone kah, atau apa kan, harusnya industri pembuat atau manufakturnya itu melengkapinya dengan buku manual. Ya. Di buku manual itu tertera di rancangan, baik bagian mekanik, bagian elektronik secara detail. Ya, minimal tergambar secara global. Maka ketika kita mencoba melakukan perawatan perbaikan sistem yang betul-betul baru pertama kali kita temukan, maka langkah awalnya adalah
lihat sistem desain atau rancangannya. Ya. Jadi di manual itu biasanya ada blok diagram, ada skema diagram, ada fungsi sistem secara detail, cara pengoperasian dan segala macam, atau petunjuk-petunjuk lain, termasuk di petunjuk pembayaran dan BPK. Jadi caranya. Jadi ya, ketika anak nanti sudah bekerja, sudah memasuki dunia kerja dan berada pada posisi bagian pembayaran BPK, dan pada saat itu akan ditugaskan untuk melakukan perawatan pendidikan dan pulang sistem elektronik yang ada itu sistem elektronik yang baru pertama kali gunakan, ya, atau berpengalaman, maka langkah paling tepat itu adalah silakan lihat rancangan. Dari mana lihat rancangannya? Lihat rancangannya itu adalah dari buku manual. Oke, jadi itu salah satu manfaat rancangan. Jadi rancangan ini sangat penting sekali, terutama bagi kita ya. Jadi kenapa harus kuliah? Baik, jadi di kuliah perancangan ini karena rancangan itu saya definisikan atau definisinya tadi ada suatu tindakan atau kegiatan, maka awalnya perancangan ini adalah praktek. Tapi jangan sebelum dia menjadi teori, tapi menurut saya ini sudah menjadi salah. Dan itu kita ada prakteknya, ya. Jadi ada tugas yang kita kerjakan, ya, supaya sasaran atau capaian dari kuliah perancangan ini secara praktisnya bisa tercapai. Ya. Kemudian untuk namanya desain ini tentu sudah menggunakan atau yang disebutkan computer aided design. Artinya kita menggunakan komputer sebagai alat bantu atau tool untuk proses desainer. Artinya untuk kuliah ini Anda juga membutuhkan komputer. Komputer yang kita butuhkan itu adalah untuk proses perancangan. Hasil perancangannya sudah selesai, apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan simulasi. Ya, kita lakukan uji coba dari desain yang kita buat. Maka saya Anda menginstalasi atau menginstal di komputer Anda itu software Proteus, ya, Proteus nanti lengkap dengan komponen-komponennya, ya, bisa seperti apa ini, ya, karena di sini kita akan menggunakan nanti aplikasi yang berkaitan dengan kalau di saya gunakan Proteus 89. Ya. Jadi kita gunakan nanti untuk simulatornya, termasuk nanti adalah bagaimana kita melakukan desain dengan menggunakan desain produk, desain apa namanya sebutnya, jadi kita gunakan adalah visual designer, ya, visual designer. Ini kan ada musik video, ada visual designer. Kita coba nanti mendesain rancangan itu menggunakan visual designer. Jadi dari ya, jadi software yang dipakai. Nah, kapan digunakan? Sebaiknya sekarang Anda instalasi, ya, software Proteus minimal software Proteus digital. Saya gunakan 8.9. Kalau ini ada, cuma tentu aplikasi yang bukan laptop bukannya juga ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, silakan ada yang mau tanya dulu. Dan perlu diingatkan, kuliah ini sampai saat ini masih boleh dikatakan pilihannya online atau online. Kalau saya dulu online itu situasi memungkinkan menurut saya
ya. Jadi kalau kita lihat situasi pandemi 19 di Sumbar memang sudah mulai turun, tapi secara kasus itu cukup tinggi, terutama Kota Padang. Kadang itu masih di atas 30-an orang per hari. Artinya kalau kita mau melakukan kuliah online atau offline, tatap muka di kampus, saya khawatir, saya pribadi ya, saya khawatir kita bisa saling menularkan. Kalau nggak saya yang menularkan Anda, saya yang menularkan saya, saling menularkan dengan teman Anda. Ya. Karena ini masih ada, kecuali mungkin kita dilakukan vaksinasi, mungkin kita kuliah secara di kuliah kita ini putuskan secara offline. Walaupun kampus sudah memberikan sinyal, kita boleh offline, ya, boleh offline, tapi dengan catatannya maksimal 5 kali pertemuan. Nah, nanti kita kalau dan dengan kapasitas ruang kelas 50%. Ya, kalau Anda 8 orang, biasanya boleh 18. Tapi saya masih mempertahankan kuliahnya untuk sampai saat ini masih online. Nah, absen akan menjadi perhitungan. Ingat kemarin ada nilainya yang dapat C, ya C, kemudian dapat B, saya hitung salah satu penyumbangnya adalah absen. Ya, jadi tidak ada intinya lupa, tidak ada. Absen yang ada kuliah, maka nilai yang kalau halang dari karena menurutnya kita atau menghadap ya. Jadi saya berharap ini betul absen itu betul diisi dan hadir mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, insya Allah setiap jadwal akan dilakukan, ya. Mungkin nanti akan saya cetak mungkin paginya. Ya. Jadi dari rencana untuk kerja kita temukan. Jadi saya berharap tidak ada namanya tidak ada jaringan, tidak ada ini, tidak ini. Nah, mungkin di semester yang lalu bisa begitu ini, tapi untuk di semester ini nanti cara. Nah, materi pertama tadi saya upload di pada jadi silakan gitu loh. Baik, silakan kalau ada yang silakan. Udah bisa misalnya. Jadi kalian adalah walaupun online, artinya cara adalah tetap. Jadi jangan nanti menganggap kuliah online nanti nilainya ini semua. Nah, kemarin Anda sudah merasakan ada yang CEO, ada yang nilai pas-pasan, ya karena nilai itu ya salah satunya adalah unsur kehadiran. Kemudian satu lagi tugas kuliah, ya tugas kuliah nanti dikumpulkan di kelas
karena saya tidak mau nanti di Pada ini beban padat. Tetap di classroom, di drive saya. Jadi insya Allah hari ini saya akan bagikan linknya atau untuk aplikasinya, kodenya, kelasnya nanti saya ini supaya Anda ke sana. Saya coba. Pelancaran satu apa nih, 1D ya? Iya Pak. Iya Pak. Tadi saya kelas ini saya bagi di apa di GAD grup, sudah saya bagi di kelasnya. Silakan start. Oke, sudah ya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan. Sudah ada yang daftar? Ya. Masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Tadi Anda berapa orang? 28? 28 Pak. 28? Iya Pak. Ini 28? Masih lengkap Pak. 28. Mudah-mudahan ya tetap sampai tamat mungkin 28. Tapi kuncinya gini, jangan sampai mengabaikan proses kuncinya. Baik Pak. Dia itu jangan sampai diabaikan. Jadi kalau Anda mau sukses itu ya sekarang harus susah-susah. Jadi jangan hanya melihat
seorang itu sukses jangan dilihat di ketika dia sukses saja. Misalnya para pengusaha gitu ya, para usaha. Kalau misalnya sekarang para cupong para pengusaha punya bisnis yang luar biasa, itu jangan Anda lihat sekarang aja. Para orang-orang sukses itu dulunya dia mengurangi mengurangi waktu istirahatnya, dia belajar, dia ini segala macam. Sekarang dia nikmati. Jadi kalau saya menganalogikan, kalau Anda mau sukses itu memang harus kerja keras sampai usia 23 tahun, 22 tahun. Harus kerja keras. Kurangi waktu istirahat, kurangi waktu tidur, ya. Kemudian kurangi mungkin waktu main, waktu dan lainnya kurangi dulu. Sampai usia 22 tahun, bertahan sampai di situ. Maksimalkan waktu Anda untuk belajar. Nah, setelah 23 tahun, baru Anda akan menikmatinya. Ya, akan menikmatinya. Ya, mudah-mudahan setelah pandemi ini Anda mungkin tamatkan 2024 nanti ya. Pak. 2023 apa 2024? 2023. 2023 mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir, lapangan pekerjaan dibuka semua di BUMN dan segala macam. Nah, Anda sudah selesai. Tentu dengan IPK yang bagus. Jangan IPK-nya pas-pasan. Sekarang masuk dunia kerja itu IPK-nya ada syaratnya. Ini 3, walaupun tidak tertulis. Nya boleh 2,5, tapi 3. Tapi sekarang katanya bukan 3 lagi, 3,25. Artinya apa? Kalau Anda mau betul-betul mau ya eksis nanti memasuki dunia kerja, ya Anda sekarang harus bisa mempersiapkan IPK-nya nanti kalau tamatnya 2, sekian, 3, sekian. Minimum 3,25 standarnya. Nah, bagaimana kalau IPK-nya 275, Pak? BUMN rata-rata sekarang menerima itu dengan IPK 3. Nah, kalau IPK-nya 2,5, ya jangankan diterima, mendaftar aja nggak bisa. Iya, parah coba. Ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Makanya setiap kuliah itu saya selalu menyampaikan kemampuan hard skill-nya harus tetap dimaksimalkan. Kemampuan soft skill-nya itu tadi, kehadiran kuliah itu soft skill, itu tanggung jawab. Kuliahnya 17 kali, kehadirannya cuma 10, 9. Artinya Anda nggak punya tanggung jawab. Ya memang saya nggak bisa mengontrol Anda. Anda di tempat Anda mungkin di rumah Anda, di kos Anda, di mana saya, orang tua Anda mungkin nggak tahu. Dikira Anda kuliah padahal Anda main game misalnya. Jadi Anda sendiri yang akan mengontrol diri Anda mau sukses nanti atau tidak. Jadi bertahanlah sampai usia 23 tahun, bertahan, maksimalkan bekal Anda untuk masuk dunia. Insya Allah setelah usia 25 tahun ke atas itu ya 22 tahun Anda sudah mulai bisa menikmati. Ya, saya merasakan sendiri. Anak saya sampai usia 23 tahun dia tamat kuliah. Itu intinya ya dia berjibaku kuliah, kursus ini dan segala macam. Tapi setelah usia 25 tahun dia sudah bekerja. Ya. Dia sudah nikmati hasilnya sekarang. Sekarang usianya 24 tahun. Dia sudah nikmati hasilnya. Kebetulan anak saya yang besar itu dia bekerja di PUPR, Kementerian PU, di Dinas PUPR, bagian cipta karya, ya untuk membangun gedung ya, bangunan gedung-gedung pemerintah. Dia sudah menikmati hasilnya. Tapi saya melihat bagaimana dia dari SD, SMP, SMA, kuliah, bagaimana dia dari jibaku bekerja keras. Sampai sekarang masih lanjut kuliah, dia sekarang melanjutkan kuliah S2. Masih kuliah. Dia sudah bekerja, sudah penghasilan sendiri, sudah punya gaji sendiri. Nah, saya melihat dari apa yang dialami oleh anak saya, artinya kesuksesan itu tidak bisa datang tiba-tiba,
tidak datang begitu saja kalau tidak dipersiapkan dengan maksimal. Jadi perlu saya ingatkan sekarang, bagi yang kemarin lalai, yang kurang maksimal belajarnya, materinya kurang dipahami, mulai dari sekarang. Materi yang tadi yang saya sampaikan itu sudah saya upload. Silahkan dibahas dan dipelajari. Kalau ada hal yang kurang paham, nanti minggu depan kita bahas. Satu. Yang kedua, silahkan install Proteus. Karena bukan hanya untuk mata kuliah saya saja, untuk hampir seluruh mata kuliah rangkaian elektronika dan lain-lain, itu butuh. Proteus adalah Proteus 8. Sesuai dengan konfigurasi laptop yang Anda miliki. Baik, itu untuk kuliah kita hari ini, awal kuliah kita hari ini, ya sama-sama kita mulai dengan suasana yang enak, dan mudah-mudahan kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tetap, tetap jaga, jalankan protokol kesehatan. Ya, ini sudah di Padang semua atau gimana nih? Masih di kampung, Pak. Di kampung ya, katanya minggu depan sudah harus ke Padang kalau ada yang kuliah offline. Iya, Pak. Ya. Kalaupun kuliah offline nanti tolong juga dijaga protokol kesehatan. Karena pasti ingat Kota Padang masih warna kuning, zona kuning. Ya, masih penyebarannya masih sangat memungkinkan. Oke ya, jangan lupa absen. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa absen. Ya, dan daftar di Classroom, Google Classroom. Karena tugas nanti ke sana semua. Silakan di-download materinya. Jadi jangan hanya dilihat saja, di-download dan dibaca dan dipelajari. Kalau ada hal yang kurang ini nanti kita akan ditanyakan ke saya. Baik, kita tutup kelasnya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Si Pak. Sama. Si Pak. Ke teman-teman, saya ingin mengklarifikasi ini. Ada kayak ngisi kan. Pak, gampang ya. Boleh gak gampang? Cari lemari kan. Mari kan apa Maria? Kan apa Maria? Serius di rumah. Aduh, rumah itu. Rumah doa. Awak bota lewat lanjut ke lawan di rumah tu. Rumah otak. Pandai lu ngicuh ini. Ikan keluar sini, Pak. Kan? Cair ini. Oh iya. Lu cair. Apa tuh? Ada. Panas kan kali